Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya akan terdahulu mengajak Bapak Ibu memperhatikan satu hal. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ketika sebatang kayu dan kayu satu kita padukan, kita satukan. Ketika kita ingin menyatukannya, tentu kita memakai sebuah paku. Dan supaya kayu itu dapat bersatu, kita akan memasukkan paku berulang-ulang kali dipukul, ditanam, sehingga kedua kayu tersebut dapat terhubung dengan baik. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika menyerukan tentang pertobatan kepada umat Tuhan, tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan 10 kali. Akan disampaikan berulang-ulang kali dengan tujuan seperti kayu yang disatukan tadi. Supaya benar-benar tertanam di dalam setiap hati anak-anak manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak pernah bosan mendengarkan firman Tuhan tentang seruan firman Tuhan untuk kita sama-sama bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hari ini membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Bapak Ibu dapat membacanya dari ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir, ayat 38. Namun saya akan mengajak kita sama-sama membaca beberapa ayat dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa di sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Sampai ayat 11 Bapak Ibu ya pembacaan kita. Pada dasarnya Allah memberikan kesempatan atau waktu untuk bertobat. Dan waktu yang diberikan Tuhan terbatas. Judul renungan kita hari ini, waktunya terbatas. Bapak Ibu, kalau kita mengingat renungan-renungan firman Tuhan minggu-minggu yang lalu, ataupun ketika kita mengingat firman Tuhan menjelaskan waktu hidup kita di dunia ini terbatas. Demikian dengan peringatan-peringatan Tuhan terhadap kita. Seruan-seruan mengajak kita untuk bertobat itu ada batasnya, ada waktunya. Belajar dari bangsa Israel, Bapak Ibu dapat melihatnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ketika bangsa Israel diperingatkan oleh Nabi Yeremia selama 23 tahun lamanya, Nabi Yeremia menyerukan tentang pertobatan. Namun umat Allah yaitu bangsa Israel tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak kunjung bertobat. Pada ayat yang ketiga ya Bapak Ibu dapat membacanya. Lalu Allah juga mengirim nabi-nabi lain ya. Pada waktu Yeremia menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Tuhan mengutus nabi yang lain selain Yeremia, tetapi bangsa Israel tidak mendengarkan atau tidak tunduk kepada peringatan-peringatan Allah melalui Nabi Yeremia maupun nabi-nabi yang lain yang Tuhan utus kepada umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, akibat ketika bangsa Israel tidak mendengarkan firman Allah, tidak mengindahkan atau melakukan firman Allah untuk bertobat,
pada ayatnya yang ke-9 sampai ayat 11 yang kita baca tadi, mereka mengalami pembuangan, dihukum selama 70 tahun menjadi hamba Raja Babel. Mereka diperbudak. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ya tentang kisah bangsa Israel ketika mereka diperbudak, diperhamba, disiksa dan menderita dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel. Nah Bapak Ibu, itu adalah penghukuman yang Allah izinkan untuk bangsa Israel alami. Kenapa? Akibat dari dosa mereka. 23 tahun diberi waktu untuk bertobat, dan terus-menerus Nabi Yeremia mengingatkan akan sabda Allah, tapi mereka tidak kunjung bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan ini, 23 tahun, bukan 23 kali disampaikan tentang berita pertobatan, tetapi 23 tahun. Ini pun dapat memberikan rema atau satu kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan supaya tidak bosan-bosan dan jemu memberitakan, menyerukan, mengajak umat manusia, mengajak anak-anak Tuhan untuk bertobat dari dosa dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat 4 juga Bapak dapat melihat bahwa mereka tidak mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi hukuman yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel ada tujuannya membuat umat Israel kembali bertobat, kembali berseru pada Allah yang benar. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika mungkin hari-hari ini kita banyak belajar dari kehidupan bangsa Israel tentang pertobatan, tentang hidup mereka yang benar dan kembali lagi berdosa. Itu pun kita dapat belajar Bapak Ibu. Mereka 23 tahun Nabi Yeremia menyerukan kita. Sudah berapa kali mendengarkan tentang firman Tuhan yang mengajak kita, ayo bertobatlah, ada akibatnya, ada hukumannya ketika kita tidak bertobat. Ayolah, jangan kita keraskan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami peristiwa yang sama dengan bangsa Israel. Mereka dihukum selama 70 tahun di Babel. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menegur, untuk menyatakan hukumannya agar umatnya bertobat. Tetapi Allah membatasi waktunya. Oleh karena itu menjadi perenungan bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Kalau bangsa Israel 23 tahun dan 70 tahun dalam pembuangan, 70 tahun hanya menunjukkan usia kita yang sekarang ini Bapak Ibu. Kalau dulu mereka masih hidup, bisa hidup lebih dari 70 tahun, sekarang 70 tahun jikalau kita mencapai usia tersebut. Bisa saja kita dipanggil Tuhan ketika remaja, anak-anak, ataupun dalam usia 35 tahun, 56 tahun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk bertobat, mari kita ambil langkah untuk bertobat Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat selanjutnya, umat Allah yaitu bangsa Israel adalah model atau percontohan bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita sekarang ini, bahwa hukuman Allah bukan hanya untuk bangsa Israel tetapi untuk seluruh umatnya di muka bumi ini, untuk seluruh bangsa-bangsa. Bapak Ibu dapat membacanya pada ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, bahwa keadilan Allah diteguhkan atas semua bangsa karena dosa-dosa mereka, karena dosa-dosa kita. Dan Dia adalah Allah yang adil. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-18 ini. Yang pertama yang mendapatkan disiplin Allah, hukuman dari Allah, yaitu Yerusalem. Dan selanjutnya kota-kota lainnya, bangsa-bangsa lainnya. Kenapa kota Yehuda atau Yerusalem yang mengalami penghakiman terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara? Ya, penghakiman selalu dimulai dari umat Allah sendiri. Kita bandingkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada
ada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, umat Allah kita dipanggil untuk menjadi contoh bagi dunia ini, untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tetapi ketika kita tidak bertobat, maka penghukuman itu kita pun akan terima dari Allah. Dan pada ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 17 ini juga berhubungan dengan Yeremia 25 ayatnya yang ke-29 Bapak Ibu, bahwa ayat yang ke-29 saya bacakan, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Artinya dari Yerusalem, Yehuda, anak-anak Tuhan kita ya. Selanjutnya dikatakan, masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Artinya orang-orang selain bangsa Israel tidak bebas, tidak luput dari hukuman. Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kuasa Tuhan. Ketika Tuhan menghukum dunia ini, memberikan malapetaka, Bapak Ibu mari kita sadar. Satu kesaksian Bapak Ibu, sekarang kita sedang mengadakan El Shaddai menyapa, El Shaddai berdoa. Bapak Ibu didoakan pribadi lepas pribadi. Ketika saya mendoakan satu kekasih ya, dia berkata, ketika saya bertanya apa yang perlu kita doakan, hanya satu yang dia minta. Dia berkata, tante saya tolong didoakan supaya saya dan seisi keluargaku diberi kesetiaan kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa beliau berkata demikian? Saya percaya dia menyadari bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita, dan waktu Tuhan terbatas. Hidup kita pun terbatas. Oleh karena itu beliau menyadari bahwa hari-hari ini ada malapetaka besar yang menimpa dunia ini. Dan firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa malapetaka itu tidak Tuhan izinkan untuk hanya dialami satu bangsa. Ketika Tuhan menegur umatnya, seluruh penduduk bumi akan mengalaminya. Bapak Ibu dapat membacanya pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-38 tentang penghukuman terjadi secara massal di seluruh dunia ini. Yang pertama dimulai dari anak-anak Tuhan di Yerusalem menjadi contoh kita. Yang kedua pada ayat yang 19, yang kedua Mesir, dan pada yang kali terakhir yaitu Babel, Babilonia ya, pada ayatnya yang ke-26. Keduanya, negara Mesir dan Babilonia ini adalah negara yang seringkali menindas bangsa-bangsa lain, memaksakan kehendaknya dengan kejam. Oleh karena itu Allah pun menaklukkan bangsa yang kuat sekalipun. Sekarang bangsa apa yang menjadi adik kuasa di dunia ini, semua tidak akan luput dari kuasa Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang bebas dari hukuman Allah. Ayat yang ke-29. Allah yang adil pasti menghukum dosa. Namun dalam Kristus Yesus Allah yang adil siap mengampuni setiap kita. Ingat, waktunya terbatas. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ya, kita buka sama-sama Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ayatnya yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari kita simpan janji Allah dalam hati kita supaya kehidupan kita tetap kudus dan tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ada waktunya dan waktu itu terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana kami Tuhan belajar dari bangsa Israel ketika mereka mau diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak kunjung bertobat, tetapi kami anak-anak-Mu yang hidup pada zaman sekarang ini, kami mau Tuhan menyadari akan kehidupan kami dan kami mau bertobat untuk menjaga kehidupan kami, kekudusan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tolong kami, kuatkan kami, keluarkan kami dari dosa yang kami lakukan.
Berbahagialah keluarga GPD El Shaddai Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila keluarga GPD El Shaddai Magelang memakan hasil jerih payah keluarga GPD El Shaddai Magelang, berbahagialah keluarga GPD El Shaddai Magelang dan baiklah keadaan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.